Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Sebelum kita lanjutkan video teman-teman, seperti biasa teman-teman mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel saya tetap berkembang. Pada video kali ini teman-teman saya memberikan tips dan inspirasi tentang bonsai kelapa teman-teman. Cara membuat bonsai kelapa awet, berumur panjang dan subur teman-teman ya. Dari pengalaman yang sudah saya alami teman-teman, jika kita ingin bahan bonsai kelapa kita awet, subur dan tahan lama, intinya panjang umurnya teman-teman ya, bisa bertahun-tahun ke depannya, itu teman-teman kita memprogram dari awal teman-teman. Kita memprogram dari awal, baik itu bahan dari tunas kita tetaskan sendiri ataupun kita sudah dapat yang tumbuh di alam, istilahnya ngebolang ataupun mendongkel teman-teman. Itu kita memprogram dari awal itu teman-teman. Gunakanlah sabutnya teman-teman, karena sabut itu habitatnya, habitat aslinya dia menunjang pertumbuhan bonsai kelapa ini. Seperti yang kita tahu, nutrisi awal dari kelapa ini adalah di dalam tempurung ini ya teman-teman, tombongnya ini. Tombongnya memang dari nutrisi, namun sabut inilah penunjangnya teman-teman untuk kesuburan ke depannya dan dia tahan lama. Karena teman-teman beberapa tahun yang lalu sebelum saya membuat bonsai teman-teman, saya banyak gagal membuat bonsai karena saya dari awal mengupas sabut kelapa ya. Dan saat itu saya bercerita dengan seorang petani kebun kelapa di Tembilahan teman-teman, Indragiri Hilir. Dia mengatakan sabut ini kami petani menanam bibit kelapa itu teman-teman tidak pernah dibuka sabutnya teman-teman. Selalu utuh dengan sabutnya ditanam dan kelapa itu bisa tumbuh puluhan tahun teman-teman dan menghasilkan buah dan bermanfaat teman-teman ya. Maka dari itu sejak saat itu teman-teman saya tidak lagi memprogram dari awal bonsai kelapa saya dengan cara dikupas sabutnya teman-teman, lalu dihiasi tempurungnya, karena dia tidak, kalaupun hidup teman-teman itu jarang yang berusia lebih dari 2 tahun teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman, ini akan saya sayat teman-teman sambil ngobrol teman-teman ya, tentang cara membuat bonsai kelapa awet dan berumur panjang teman-teman ya. Sambil ngobrol saya akan menyayat ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu teman-teman, jika kita memprogramnya lebih baik itu masih menggunakan sabutnya teman. Jika kita masih menggunakan sabutnya, itu insya Allah bahan kita awet, subur, intinya umur panjang teman-teman. Karena jarang ada ya teman bonsai kelapa yang diprogram dari awalnya dengan cara dikupas sabutnya, itu bisa berumur tahunan bahkan puluhan tahun, jarang teman-teman ya. Karena saya sudah mengalami teman-teman. Saya bandingkan teman-teman, 2 tahun yang lalu saya ikut-ikutan itu memprogram bonsai kelapa, bahkan yang dari hasil dongkelan itu berusia 5-6 bulan itu sudah langsung saya kupas sabutnya dan ditonjolkan langsung batok kelapanya teman-teman. Nah, itu jarang sekali yang bertahan lama umurnya teman-teman. Paling lama 2 tahun. Setelah itu perlahan dia mati teman. Dan saya bandingkan dengan bahan saya yang masih menggunakan sabut kelapa, nah itu umurnya bisa puluhan tahun, bisa tahunan teman-teman. Nah, ini teman, dua ini
Semuanya saya program dengan masih menggunakan sabut, dan alhamdulillah ini sudah lebih dari 2 tahun umurnya teman-teman. Dan seperti ini awalnya teman-teman. Ini saya dapat sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman. Saat itu masih berdaun 2 1. Ini masih kuncup saat itu teman-teman. Ini masih kuncup, yang ada masih 2 ini. Ini daunnya rusak di alam ini teman, saya biarkan saja. Dan langsung saya program di polybag media tanah teman-teman. Namun tanahnya mayoritas sabut kelapa di dalamnya teman-teman, dan akar kelapa. Ini beberapa lalu saya tidak tahan dulu. Tidak tahan, saya ingin cepat mengkerdilkannya. Saya tarik saja tapis ini teman-teman, tanpa saya sayat. Dan saat ini kita bersihkan sedikit teman ya. Kita masih melanjutkan program loss, namun daun tetap kita kontrol teman. Nah, ini sayat-sayat tipis. Ini kita sayat-sayat tipis saja teman ya. Kita hanya membuang tapisnya saja. Oh, ini yang kering-kering ini intinya sudah bisa kita potong dengan pelepah-pelepah kering ini. Nanti teman, pisaunya kurang tajam nih. Kita lihatlah sampai kita bersihkan aja tapis-tapis yang tua ini teman ya. Wah, ini memang 100% original nih teman-teman. Wah, ini ada bekas-bekas rumputan teman. Saya sengaja masukkan untuk pupuk organik ini. Ini sabut. Kita lihat teman-teman ya. Ini seolah akan berumur panjang nih teman-teman. Jika kita tidak melakukan kesalahan yang fatal, ini tidak akan pendek umurnya teman-teman. Seolah ini akan berumur panjang teman-teman. Teman, kita bersihkan yang kering-kering ini dulu teman, agar kelihatan lebih rapi. Namun kita masih tetap mengelosnya teman-teman ya. Kita masih tetap memprogram batang dan akarnya. Ini sengaja saya biarkan teman, saya ingin membuat dia 100% original teman. Tanpa kita membuang sabutnya. Inilah kelebihan kelapa sayur teman-teman, dia subur. Dia sanggup menembus sabut kelapa yang keras ini teman. Dan bahkan hidup subur, lihat subur dia teman. Kita buang sedikit tepian pelepah ini teman ya. Kita awali dia teman-teman. Kalau bisa kita, berhubung saya buat konten ini, kita kerdilkan juga langsung, tidak masalah teman-teman. Tidak apa-apa teman, langsung saja kita program daunnya tipis-tipis saja teman. Jika ada perubahan rencana teman-teman, ini bisa saja kita buka jika kita ingin cepat melihat bonggolnya teman-teman ya. Bahkan jika dia lapuk, ini bisa kita buka semua teman-teman. Yang kering ini kita pangkas saja ya teman. Tambah lagi sedikit teman. Tapis ini teman ya, kita bersihkan semua tapisnya. Jadi walaupun dia kita loss, namun kita kontrol daunnya teman-teman ya. Jika ini di loss total, dia akan tinggi menjulang ini teman, sama seperti pertumbuhannya di alam. Ini bekas-bekas yang saya sobek ini kita rapikan aja teman.
pelepahnya lagi teman. Ada kutu putih. Kita tarik ya teman. Ini saya tapis teman ya. Berhubung kita membuat dia mekar, kita ambil sedikit pelepah ini teman. Daun ini kita biarkan saja dulu teman, karena dia masih segar ini, agar masih bisa dia menumbuhkan pelepahnya. Maksudnya agar batangnya berbesar teman-teman. Ini program jika kita tidak sabar, ini tidak bisa, program tidak akan berjalan nih teman-teman. Jika kita tidak sabar dan tidak rajin teman-teman mengontrolnya, ini tidak akan jadi teman-teman. Tidak teman, masih kuat, masih kuat. Oke teman, kita apa saja, kita buang saja tapis ini, nanti kita ikat teman. Jika kita merasanya tidak kuat dan berisiko patah, kita ikat teman. Oh, mana dia? Oh, sampai sini aja dulu teman. Nah, nanti kita ikat aja dia teman ya. Kotor-kotoran teman. Oh, ini ada pucuk terbaru nih teman. Oke, tidak masalah teman, cukup sampai di situ saja dulu. Nanti kita bertahap kita merawatnya teman ya. Jika pucuk termuda ini sudah ada pucuk termuda lagi nih teman ya, yang paling kecil ini. Nah, jika dia sudah meninggi, nanti kita buang lagi tapisnya. Sementara kita ikat saja dulu teman ya, untuk jaga-jaga. Agar ini tidak jatuh patah teman. Oke teman-teman, ini sebaiknya jangan kita warnai dulu karena dia masih dalam pertumbuhan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekalian saya mengupdate ini teman-teman, bahan bekas tebas ekstrim saya yang beberapa 1 bulan yang lalu patah teman-teman ya, dan sekarang sudah menumbuhkan satu daun utuh teman-teman ya. Dan ini ada lagi pucuk terbarunya nih teman. Beberapa waktu lagi mungkin baru kita bisa membuang tapisnya. Untuk saat ini kita biarkan saja dulu teman-teman ya. Dan ini kombinasinya sepertinya janda bolongnya subur teman-teman. Cocok dia dengan bonsai kelapa. Semoga menginspirasi teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa dukungannya untuk Eko Dharma Putra Bengkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.